在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Api hitam langsung memenuhi tubuh Wang Lin dan mengambil alih api biru. Dalam sekejap, lebih dari 80% api biru berubah menjadi hitam. Rasa sakit yang luar biasa datang dari jiwanya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Rasa sakitnya menjadi ribuan kali lebih hebat dari sebelumnya. Jiwanya dihancurkan dengan cepat. Tubuhnya dengan cepat menghilang, namun lengannya masih memegangi Linguan. Dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa, dan dia dengan lembut menatap Linguan. Wang Lin memandang Linguan dan dengan lembut berkata, "Melihatmu menemaniku hari ini, aku sangat senang. Meskipun kamu hanya ilusi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Namun, suaranya mengandung kekuatan yang mengejutkan pikiran Linguan. "Kamu, siapa kamu?" Linguan menatap Wang Lin. Dia di masa lalu seperti kupu-kupu yang telah berubah menjadi jiwa di tangan Wang Lin. Dia mencoba untuk bertahan, tapi dia hanya menangkap udara kosong saat jiwanya melayang ke langit dari pelukannya. Masa lalu matanya dipenuhi dengan sentimen dan kelembutan saat dia perlahan menua. Seumur hidup berlalu dan rambutnya memutih dan dia meninggal. Dia menutup matanya, dan ini menjadi pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan Wang Lin dalam hidupnya. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menyentuh wajah Wang Lin untuk terakhir kalinya, tapi dia kehilangan seluruh kekuatannya di tengah jalan dan tangannya terjatuh. Air mata yang jatuh dari matanya jatuh ke tanah dan berubah menjadi bunga yang mungkin mekar atau tidak di musim berikutnya. Dalam sekejap mata, ribuan tahun berlalu. Masa lalu bagaikan momen yang berlalu dengan cepat. Ribuan tahun tidak bisa dianggap lama, tapi itu cukup untuk melupakan segalanya. Namun, Wang Lin tidak bisa melupakan ini dan selalu mengingatnya. Sekarang seolah-olah waktu telah terbalik, dan Wang Lin memegangi orang yang tidak ingin dia serahkan. Namun, karena Linguan telah berubah menjadi pecahan jiwa saat itu, dia tidak dapat memahami apapun. Sekarang, meskipun Linguan hanyalah ilusi, dia begitu nyata bagi Wang Lin sehingga dia merasa seperti sedang memegang dunia. Kecuali sekarang dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki tubuh untuk terus memeluknya. Tangannya berangsur-angsur menghilang saat api hitam menyala dan berubah menjadi transparan. Tangannya melewati tubuh Linguan dan menghilang. Wajahnya dengan cepat berubah dari paruh baya. Seolah-olah tahun-tahun telah berlalu dengan cepat dan dia telah berubah menjadi seorang lelaki tua. Kemudian dia menjadi transparan. Seandainya masa lalu terulang kembali, hanya posisi mereka yang berubah. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah kelembutan di matanya saat tubuhnya menghilang. Api hitam akhirnya mengambil alih api biru dan Wang Lin menghilang sepenuhnya dari dunia. Tatapan di bawah api hitam semakin menjauh dari Linguan. Tubuh Linguan merosot ke tanah saat dia melihat tatapan yang tampaknya abadi di langit, pikirannya bergetar. Linguan berusaha keras untuk mengom, "Siapa kamu?" Ada rasa sakit yang tidak diketahui di hatinya. Dia tidak tahu dari mana rasa sakit ini berasal, tetapi rasa sakit itu menjadi semakin kuat. Api karma menyulut dan menghancurkan segalanya, tapi tidak bisa menghancurkan hati Dao Wang Lin dan ingatannya. Api karma terbentuk dari obsesi saya. Saya telah menggunakan obsesi saya untuk berkultivasi, dan saya telah berkultivasi sepanjang hidup saya untuknya. Langit tidak berperasaan dan ingin menghapus semua obsesi. Namun, obsesi saya telah berubah menjadi api karma, dan bahkan surga pun tidak dapat menghilangkannya. Jika api karma ini ingin membakar tubuh saya, jika api karma ini ingin menghancurkan saya tidak akan menghentikannya. Api ini adalah obsesi hidupku, inilah daoku. Apa gunanya mengembangkan dao surga yang tidak berperasaan? Saya telah mengultivasi obsesi saya dan menggunakan obsesi ini untuk membentuk siklus karma. Saat api karma akan menghancurkannya, seruan Vermilion Bird yang mengejutkan bergema. Seekor Vermilion Bird muncul di dalam api hitam. Burung Vermilion itu besar, dan warnanya bukan lagi biru melainkan hitam. Itu seperti seekor burung phoenix hitam yang terlahir kembali di dalam api hitam.
Teriakan burung vermilion bergema di seluruh dunia. Itu menembus ujian manusia dan menyebar dari dupa di punggung kura-kura. Itu mengguncang seluruh planet Kaisar Agung. Pemuda tampan itu sudah menunggu selama beberapa hari, namun dia tidak menjadi tidak sabar sama sekali. Dia baru saja mengambil buah persik lagi dan hendak memakannya ketika tubuhnya gemetar. Dia menatap dupa pertama. Teriakan burung vermilion bergema di seluruh dunia. Mata Dao Master Blue Dream memancarkan cahaya aneh, dan ada sedikit keterkejutan di dalamnya. Teriakan burung vermilion. Ini bukan burung vermilion biasa, ini. Teriakan burung vermilion ini memang tidak biasa. Itu berisi sifat menentang yang kuat yang tidak akan pernah menyerah. Sepertinya itu datang dari neraka, bukan dari surga. Mustahil. Grandmaster Yun Luo meramalkan bahwa kecil itu akan menghadapi ujian hidup dan mati yang akan sangat sulit untuk dilewati. Ekspresi Tuan Simo berubah drastis saat dia menatap dupa pertama. Grandmaster Yun Luo juga mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Tangan kanannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya bergerak lebih cepat, membentuk bayangan setelahnya. Namun, jari-jarinya gemetar dan ujung jarinya robek, dan darah mengalir keluar. Seolah-olah ada kekuatan yang menghentikan ramalannya. Atau situasi Wang Lin saat ini berada di luar kekuasaannya untuk meramal. Vermilion bertua mengungkapkan sedikit kegembiraan dan tertawa. Matanya berbinar. Sebagai burung vermilion generasi kedua, dia memahami seruan burung vermilion dengan sangat baik. Hanya dengan mendengarnya dia bisa memahami apa yang terjadi di dalam ujian manusia. Anak baik, dia mampu mereformasi vermilion bird miliknya di bawah api karma. Setelah ini datanglah 9 karma balasan. Ini adalah bagian tersulit. Wanita di samping Dao Master Blue Dream sedang menatap dupa pertama. Dia menggigit bibir bawahnya, dan air mata berisi perasaan rumit pun jatuh. Di dalam ujian manusia, burung vermilion hitam membuka sayapnya dan terbang ke langit. Tubuhnya diselimuti api hitam tak berujung dan mengeluarkan suhu tinggi yang tak terbayangkan. Namun, suhu ini tidak mempengaruhi dunia ini sama sekali dan terkondensasi di tubuh vermilion bird. Teriakan burung vermilion menjadi semakin keras dan mengandung gejolak yang dapat mengejutkan pikiran seseorang. Vermilion bird hitam dibentuk oleh jiwa Wang Lin. Api karma telah menyala dan akan membakar siklus karma. Bantu vermilion birdku bangkit untuk keempat kalinya. Vermilion bird hitam mendesis dan menyerbu ke langit. Ketika mencapai puncak, api hitam keluar dari tubuhnya. Dari kejauhan, api ini tampak seperti obor raksasa, dan jantung apinya adalah burung vermilion yang menari. Dengan api obsesiku, suara Wang Lin bergema di seluruh dunia. Api di sekitar Wang Lin berubah menjadi lautan api dan menyebar dengan vermilion bird sebagai pusatnya. Dalam sekejap mata, seluruh langit tertutup oleh api hitam ini, tapi tidak ada makhluk hidup di ujian manusia yang bisa merasakannya. Lautan api yang menutupi langit menjadi semakin kuat. Itu seperti gelombang dahsyat yang menyapu langit. Dupa manusia, nyalakan. Raungan Wang Lin menjadi suara burung vermilion dan menyebar ke seluruh langit. Lautan api tiba-tiba berkontraksi menuju Wang Lin dan berubah menjadi pilar api yang melesat ke langit. Jiwa Wang Lin terbentuk kembali di atas vermilion bird hitam di dalam api. Dia melihat ke langit dan melambaikan tangannya. Gemuruh menggelegar bergema di langit dan berubah menjadi kekuatan yang ingin merobek langit hingga terbuka. Pada saat ini, untaian asap hitam keluar dari dupa pertama di punggung kura-kura raksasa. Awalnya asap hitam itu seperti sutra, tetapi segera bertambah seperti sinyal api. Suhu tinggi mulai menyebar dan dupa manusia menyala terang. Pembakarannya sangat hebat. Dari kejauhan, apinya sangat besar dan dengan cepat membakar dupa. Kecepatannya tak terlukiskan, dalam sekejap, lebih dari separuhnya terbakar menjadi abu. Dibandingkan dengan dua dupa lainnya, pemandangan ini sangat mengejutkan. Tuan Simo menatap tajam ke arah dupa manusia. Wajah Grandmaster Yun Luo agak pucat, dan ada sedikit kesuraman di matanya. Di dalam ujian manusia, Wang Lin melihat ke langit saat dia berdiri di atas vermilion bird hitam. Tubuhnya mengeluarkan api hitam tak berujung dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia menatap sosok lembut yang tergeletak di tanah di puncak gunung dan dengan lembut membisikkan sesuatu. "Saya Wang Lin."
Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Ling Wuan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. 9 pembalasan karma, ayo. Retribusi 9 karma adalah retribusi api karma. Vermilion Bird generasi pertama telah kehilangan nyawanya karena pembalasan ini. Jika bukan karena perlindungan Kaisar Langit, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, Wang Lin akan menjalani 9 pembalasan karma sebagai Vermilion Bird generasi ke-6 tanpa ada yang melindunginya. Api merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu muncul di dunia, dengan warna putih dan hitam di atas dan di bawahnya. 9 warna ini adalah 9 retribusi. Dimulai dengan api hitam dan diakhiri dengan api hitam, membentuk sebuah siklus. Jika dia bisa melewati semuanya, dia bisa menyalakan api karma, yang akan membuat burung Vermilion terbangun untuk keempat kalinya. Api jasmaninya akan memasuki alam api ethereal. 9 pembalasan karma, turun. Api hitam di sekitar Wang Lin sepertinya tersapu oleh angin kencang dan tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Lampu merah darah sepertinya mewarnai seluruh bumi menjadi merah. Gemuruh menggelegar bergema dan api merah tak berujung di sekitar Wang Lin menyerbu ke arahnya dari segala arah. Di planet Kaisar Agung, dupa pertama mulai terbakar sekali lagi setelah jeda. Tepat 1 tarikan napas sejak dupa dinyalakan. Api merah darah memenuhi langit ujian manusia. Itu membentuk gelombang panas yang kuat dan melonjak ke arah Wang Lin. Kekuatan di dalam api ini cukup untuk membakar langit itu sendiri. Wang Lin berada di dalam api dan berdiri di atas Vermilion Bird hitam. Dia bisa merasakan suhu api merah darah, dan ketika gelombang panas mendekat, dia merasakan sakitnya terbakar. Yang pertama dari 9 retribusi karma berwarna merah. Itu mewakili semua pembantaian yang dilakukan Wang Lin karena obsesinya. Retribusi pembantaian ini melonjak dan membara dengan hebat. Burung Vermilion di bawah Wang Lin mengeluarkan tangisan menyedihkan di bawah panasnya api merah ini. Bahkan jiwa Wang Lin yang baru saja direformasi hampir runtuh, dan dia akan dibakar hidup-hidup. Meskipun dia telah mencoba meramalkan kekuatan dari 9 retribusi karma, dia tidak mengira retribusi pertama akan begitu sulit untuk ditanggung. Di dalam api merah ini, sesaat terasa seperti selamanya. Vermilion Bird hitam tidak tahan dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Api hitam di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi merah. Jika warnanya benar-benar merah, Vermilion Bird akan menjadi bagian dari retribusi pertama. Kekuatannya kemudian akan meningkat dan akan melahap Wang Lin. Wang Lin meraung ke langit, dan ada sedikit kegilaan di matanya. Pembalasan pertama sangat kuat, dan dia merasa sulit untuk menolaknya. Namun, Wang Lin tidak akan pernah menyerah. Dia melambaikan tangannya dan menarik napas. Pembalasan pertama, mari kita lihat apakah kamu akan membakarku hidup-hidup atau aku akan melahapmu terlebih dahulu. Rasa kegilaan muncul dalam diri Wang Lin. Semakin berbahaya, dia menjadi semakin gigih. Pada saat ini, hanya dalam 1 tarikan napas, semua api merah mengalir ke mulutnya dan Wang Lin melahapnya dalam sekejap. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan semua api merah telah lenyap dari langit. Namun, itu meletus di dalam tubuhnya dan dia menjadi seperti manusia berdarah. Cahaya darah menembus tubuhnya seolah-olah mencoba merobek tubuhnya. Tubuh ini dibentuk oleh jiwa Wang Lin, dan pada saat ini, api merah menyala di dalam jiwanya. Lampu merah bergerak di dalam tubuhnya, menciptakan suhu yang sangat tinggi. Dia merasa seperti puluhan ribu petir meledak di tubuhnya sekaligus. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya merasa seperti akan hancur. Wang Lin meraung dan melambaikan tangannya. Vermilion Bird setengah merah bergegas menuju Wang Lin dan mereka langsung menyatu menjadi satu. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia membiarkan api membakar di dalam tubuhnya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa sambil terus memurnikan api merah. Dia mencoba menjadikan api merah miliknya. Tepat pada saat ini, langit berubah dan cahaya oranye muncul. Ketika cahaya oranye muncul, retribusi kedua turun. Wang Lin tidak punya waktu untuk memurnikan api yang telah dia konsumsi sebelum api oranye mengelilinginya dan menyerbu ke arahnya. Setelah api oranye muncul cahaya kuning yang mengerikan, diikuti oleh gelombang api kuning raksasa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di balik api kuning itu ada cahaya hijau yang menyeramkan.
Itu seperti penghalang yang menciptakan api hijau mengejutkan yang mendekat dengan cepat. 3 warna api muncul pada saat bersamaan. 3 retribusi telah muncul bersamaan. Ini adalah teror sesungguhnya dari 9 karma balasan. Ini adalah pembalasan yang merusak dan akan membunuh begitu muncul. 3 retribusi menutupi langit ujian manusia. Dupa pertama di luar bereaksi untuk mencerminkan situasi. Asap oranye, kuning, dan hijau membubung di atas dupa. Retribusi pertama belum lewat, retribusi oranye, kuning, dan hijau datang sekaligus. Ini, bagaimana dia bisa melewati ini? Ekspresi Vermilion Bird yang lama berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat 9 pembalasan karma, dan dia tidak menyangka akan begitu sengit. Tuan Simo adalah orang yang paling senang dengan hal ini. Dia memperlihatkan senyuman kejam saat dia menatap dupa pertama dan berpikir, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya akan sulit bagi kecil itu untuk lolos dari kematian. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan rahasianya, tapi ada baiknya dia mati. Grandmaster Yun Luo juga sedikit santai. Luka di jarinya juga sudah sembuh. Dia melihat ke arah dupa pertama dan berpikir, sepertinya dia bukanlah orang yang diramalkan oleh leluhur. Di dalam ujian manusia, tubuh Wang Lin masih memancarkan cahaya merah dan matanya berisi perjuangan melawan takdir. Dia menekan rasa sakit di tubuhnya saat dia melambaikan tangannya dan menarik napas sekali lagi. Saya akan menghirup keempat api ini ke dalam jiwa saya. Entah kalian semua membakarku sampai mati atau aku melahap kalian semua. Rasa bangga yang tak terkatakan, sikap hidup yang tak bisa dijelaskan, rasa keagungan yang tak tercatat terhadap surga dan dao surgawi, dan pengejaran pemikiran yang tak terlukiskan. Semua ini menyatu dalam tawa Wang Lin untuk membentuk suara yang menantang nasib. Setelah api oranye, cahaya kuning menyerbu masuk. Itu membentuk segel api di sekitar api oranye dan membakar tubuh Wang Lin seperti orang gila. Api hijau seperti hantu tiba dan menutupi seluruh langit hijau. Api hijau itu seperti hantu, dan tiba-tiba memasuki tubuh Wang Lin. Keempat jenis api menyala dengan gila-gilaan dan kekuatan penghancur muncul. Kecepatan pemurnian Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan 4 api sama sekali, dan sepertinya dia akan dibakar hidup-hidup. Wang Lin mengangkat tangannya dan melambaikannya untuk membuka ruang penyimpanannya. Kendi berisi darah naga muncul di tangan Wang Lin. Hanya 1 suap darah naga ini dapat menyebabkan api di dalam tubuh Wang Lin meningkat pesat kekuatannya. Saat ini, dia tidak ragu untuk tertawa dan minum dari kendi. Dia meminum seluruh kendi sekaligus dan tidak meninggalkan setetes pun. Dia melambaikan tangan kanannya dan membuang kendi itu. Api di dalam tubuh Wang Lin melonjak. Darah naga panas berubah menjadi lautan api dan mulai melawan 4 warna di dalam tubuhnya. Saat dia melawan, pusaran perlahan muncul jauh di dalam jiwa Wang Lin. Kama pusaran dari Heaven Defying Beat yang perlahan bangkit. Saya telah melahap keempat retribusi ke dalam jiwa saya, sehingga tidak ada yang perlu dibakar. Mengapa retribusi kelima belum turun? Api di tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia mengaum dan bergegas ke langit. Langit seperti penghalang, dan dia dengan cepat sampai di ujung. Gemuruh menggelegar bergema saat langit runtuh. Ada daratan lain di balik langit yang hancur. Itu adalah negeri yang dipenuhi jiwa-jiwa yang tak ada habisnya. Itu seperti dunia bawah. Dupa manusia telah padam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan selama percobaanku dan percobaan generasi keempat, dupanya tidak pernah padam. Dupanya benar-benar padam? Pikiran Vermilion bertua bergetar ketika dia melihat dupa manusia yang padam, dan teror muncul di matanya. Dupanya sudah padam. Berapa lama dia bertahan dalam persidangan? 7 napas atau tak terbatas. Apa yang terjadi selama persidangan Kaisar Muda ketiga yang menyebabkan dupa padam? Masalah ini terlalu menakutkan, tidak terbayangkan. Saat semua kultivator menjadi gempar, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Dupa kedua yang melambangkan dupa bumi tiba-tiba menyala. Tidak ada yang menyentuhnya, tetapi asap dengan cepat muncul di atas dupa kedua. Wang Lin telah menghancurkan langit ujian manusia dan muncul di tanah tanpa batas. Tanah ini dipenuhi retakan dan ada lubang dalam yang menuju ke ujian manusia. Saat Wang Lin bergegas keluar dari lubang ini, api menyebar dari tubuhnya.
Seluruh bumi diterangi oleh api ini. Di pinggir tanah, ada sebuah gunung tandus, dan seseorang sedang duduk di puncak gunung tersebut. Orang ini tampak setengah baya dan ada tanda ilusi Vermilion Bird di antara alisnya. Dia awalnya berkultivasi seolah-olah dia tidak bergerak selama puluhan ribu tahun. Namun, pada saat ini, dia membuka matanya dan cahaya aneh melintas. Aura anggota klan. Saat Wang Lin muncul di uji coba bumi, api tak berujung muncul bersamanya. Cahaya nila memancar dan dunia diselimuti lautan api nila. Api nila, biru, dan ungu semuanya menyerbu ke arahnya sekaligus. Wajah Wang Lin terpelintir dan jiwanya hampir runtuh. Keempat api membakar tubuhnya, menyebabkan matanya menjadi keruh. Dalam sekejap, api di dalam dirinya menembus tubuhnya dan meletus keluar. Api berwarna merah, oranye, kuning, dan hijau telah mengoyak tubuhnya. Bahkan burung vermilion di dalam tubuhnya pun terbakar sampai mati. Jiwa Wang Lin runtuh. Pada saat yang sama, api nila, biru, dan ungu mendekati jiwa Wang Lin yang runtuh. Saat 7 warna berkumpul, tampak seperti pelangi yang membakar langit. Ekspresi pria parubaya di cakrawala berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan tanda di antara alisnya terangkat. Ia terbang dengan kecepatan sangat cepat menuju api 7 warna. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin di planet Kaisar Agung ditutupi oleh cahaya 7 warna. Retakan halus muncul di tubuhnya dan darah mulai keluar. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Vermilion bertua tidak ragu-ragu untuk tiba di sebelah dupa yang terbakar kedua. Dia mengabaikan fakta bahwa benda itu terbakar dengan cepat dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Dao Master Blue Dream juga melangkah maju dan tiba di sebelah dupa kedua. Cahaya biru menutupi tubuhnya dan jarinya mendarat di dupa kedua. Di dalam uji coba bumi, api 7 warna berkobar. Bahkan Vermilion Bird generasi pertama pun tidak mampu melewati ujian ini tanpa perlindungan Kaisar Langit. Pembalasan membakar jiwa Wang Lin. Saat jiwanya menghilang, 3 kekuatan datang menyelamatkannya. Namun, saat ketiga aura mendekat, kekuatan aneh tiba-tiba meletus dari dalam api 7 warna. Kekuatan aneh ini menampakkan aura kuno, dan rasanya seperti nenek moyang segala sesuatu. Saat tanda Vermilion Bird dari pria parubaya menyentuh kekuatan aneh ini, tanda itu memantul kembali ribuan kilometer. Seolah-olah kekuatan yang telah bangkit tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya, atau lebih tepatnya, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mendekatinya. Mata pria parubaya itu menyipit dan dia tiba-tiba berdiri. Kengerian dengan cepat berkumpul di matanya. Ini, apa ini? Perasaan Vermilion Bird yang lama telah tiba. Tetapi saat ia menyentuh kekuatan misterius, dia langsung tersingkir dari uji coba bumi. Perasaan Dao Master Blue Dream mengikuti, tetapi saat dia menyentuh kekuatan aneh itu, ada kilatan cahaya biru dan dia juga didorong keluar dari uji coba bumi. Di planet Kaisar Agung, tangan kanan burung vermilion tua itu terlempar ke udara. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Kekuatan macam apa itu? Dao Master Blue Dream merasakan jarinya mati rasa dan mundur karena terkejut. Dia tahu banyak tentang Wang Lin, dan dia mengenali kekuatan yang membuatnya takut. Itu adalah manik penentang surga. Dao Master Blue Dream tidak berbicara, dan dia diam-diam kembali ke sisi Li Qianmei. Dia akan baik-baik saja. Master Simo menyaksikan semua ini dengan kaget. Dia telah memperhatikan bahwa mereka berdua masuk untuk menyelamatkan Wang Lin. Tapi dia tidak pernah menyangka kedua pembangkit tenaga listrik ini akan dipukul mundur. Ekspresi Grandmaster Yun Luo menjadi lebih suram dan tangannya bergerak lebih cepat. Dia samar-samar merasa seperti dia akan mengetahui semua rahasia yang terjadi di dalam. Dao Master Miao Yun berdiri dari awan dan matanya bersinar. Apa yang dikatakan Dao Ice Water benar. Di dalam ujian bumi, saat jiwa Wang Lin dibakar, manik penentang surga muncul. Sejak penguasa alam tertutup meninggalkannya, manik penentang surga belum muncul. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin mencarinya, dia tidak dapat menemukannya, seolah-olah itu telah menghilang. Namun, pada saat ini, Heaven Defying Beat telah muncul kembali. Saat itu muncul, api 7 warna itu bergetar dan mulai berputar.
Itu dihirup oleh kekuatan aneh di dalam Heaven Defying Beat dan membentuk 7 benih api abadi. Sebuah manik seukuran kepalan tangan bayi melayang di sana, dan 7 biji api melayang di sekitarnya. Sosok ilusi secara bertahap terbentuk dan muncul di dunia. 7 benih api abadi terletak di berbagai bagian tubuh yang terwujud. Saat dia membuka matanya, api 7 warna meletus dan melonjak ke seluruh dunia. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ke langit di kejauhan. Seluruh dunia sepertinya telah kehilangan semua warna selain 7 warna di sekitar Wang Lin. Segala sesuatunya menjadi hitam dan putih. Itu seperti lukisan pemandangan, dan warna hitam putih ini memberikan perasaan kesedihan yang tak ada habisnya. Retribusi terakhir dari retribusi 9 karma telah turun. Yang putih adalah langit dan yang hitam adalah bumi. Mereka membentuk 2 kebakaran ekstrim dan mendekati Wang Lin. Seolah-olah langit dan bumi runtuh untuk menghancurkan badai api 7 warna dan Wang Lin yang ada di dalamnya. Itu terlalu cepat dan ditutup dalam sekejap. Api putih terasa panas dan mulai membakar badai 7 warna. Saat warna putih menyatu dengan badai api, warna lain ditambahkan. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat api 8 warna mengelilinginya. Dia melihat api hitam mendekat. 9 karma pembalasan dimulai dengan api hitam dan diakhiri dengan api hitam, membentuk sebuah siklus. Saat api hitam mendekat, Wang Lin perlahan menutup matanya. Gemuruh menggelegar bergema saat api hitam menyerbu masuk. Hal ini menyebabkan api 8 warna mencapai batas api 9 warna. Ke-9 pembalasan karma telah muncul, membentuk badai yang menghancurkan bumi. Wang Lin berada di tengah badai, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Selain 7 api dengan warna berbeda di tubuhnya, api hitam dan putih dengan cepat mengembun. Api putih ada di dantiannya dan api hitam ada di antara alisnya. Ketika kedua api itu benar-benar terbentuk, Wang Lin membuka matanya. Dunia bergemuruh. Nyalakan api siklus karma saya. Saat suara Wang Lin bergema, api 9 warna di sekujur tubuhnya memadat menuju alisnya dan menyatu di dalam. Itu berubah menjadi teratai api 9 warna. Teratai api memiliki 9 kelopak dengan 9 warna berbeda. Pada saat itu muncul, Vermilion Bird 9 warna keluar dari teratai. Vermilion Bird 9 warna tampaknya telah terlahir kembali di dalam teratai. Ia terbang ke langit dan mengeluarkan teriakan Vermilion Bird. Seruan kebangkitan keempat. Di planet Kaisar Agung, seruan kebangkitan bergema. Dupa bumi baru terbakar setengahnya ketika tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan cahaya 9 warna yang menerangi seluruh planet. Vermilion Bird tua terkejut sebelum tertawa keras, dan kegembiraan memenuhi matanya. Dia benar-benar melewati 9 retribusi karma dan menyalakan api siklus karmanya sehingga Vermilion Bird miliknya dapat mengalami kebangkitan keempat. Awakening yang keempat membutuhkan api yang besar. Apakah dia dapat sepenuhnya bangkit dan mencapai alam api ethereal akan bergantung pada ini. Sebagai orang yang lebih tua, meskipun saya harus berbuat curang, saya harus membantunya. Vermilion Bird tua melompat ke udara dan menghilang di hadapan semua orang. Dalam sekejap, auman naga bergema di kejauhan. Raungan ini dipenuhi amarah dan kemarahan. Orang bisa melihat seekor naga sepanjang 100.000 kaki dibawa oleh Vermilion Bird tua. Para pembudidaya di sekitarnya semua terkesima ketika Vermilion Bird tua membawa naga yang sedang berjuang di atas dupa. Dia melambaikan tangan kanannya dan luka muncul di keropeng di kepala naga. Darah jatuh seperti air terjun di atas dupa. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, air berkumpul di mata naga api. Itu dipenuhi dengan keluhan dan keengganan, dan mulai berjuang lebih keras lagi. Dengan keras, burung Vermilion tua itu mendarat di atas naga itu. Gelombang api memasuki tubuh naga itu, menyebabkan lebih banyak darah mengalir keluar. Sialan, naga kecil, jangan bergerak sembarangan. Jika anak ini berhasil bangun, orang tua ini akan melepaskanmu dengan bebas. Ketika naga api mendengar ini, ia menunjukkan sedikit keraguan, tetapi segera ia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan lebih banyak darah. Naga setinggi 100.000 kaki itu secara alami memiliki banyak darah di tubuhnya, tetapi darah yang diinginkan burung Vermilion tua adalah darah naga yang menyala-nyala di dalam benjolan di kepala naga itu. Darah ini mengandung inti api di dalam naga.
Ini jauh lebih berharga daripada darah dari seluruh tubuhnya dan sangat langka. Tamparan dari Vermilion Bird tua itu juga memaksa keluar semua darah naga yang menyala-nyala dan jatuh ke dupa tanah yang terbakar. Saat darah jatuh, darah itu masuk ke dalam dupa dan menghilang. Di dalam uji coba bumi, teratai api 9 warna melayang di langit dan Wang Lin duduk di atasnya. Di belakangnya, Vermilion Bird 9 warna terus menangis. Ada rasa perjuangan dalam tangisannya, seolah berusaha dilahirkan kembali. Ada kilatan cahaya tak berujung yang menyebar ke segala arah. Lautan api menyebar ke seluruh dunia bumi. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan tato api muncul di matanya. Api ini berwarna 9 dan mulai berputar. Itu berputar sangat cepat, dan dalam sekejap, itu tampak seperti pusaran 9 warna. 9 warna menyatu menjadi satu. Kebangkitan keempat Vermilion Bird. Pikiran Wang Lin jernih, dia telah mengalami 3 kebangkitan, dan kekuatan apinya meningkat berkali-kali lipat setiap saat. Namun, 3 kali sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan kebangkitan ini. Kebangkitan keempat sangatlah penting, itu adalah titik di mana api jasmani berubah menjadi api ethereal. Sejak zaman kuno, terlalu sedikit orang yang mampu membangkitkan Vermilion Bird mereka sebanyak 4 kali. Tidak lebih dari 5 orang. Vermilion Bird generasi pertama, Vermilion Bird generasi kedua, Vermilion Bird generasi ketiga, Vermilion Bird generasi keempat. Selain mereka, hanya Wang Lin yang melakukannya. Meskipun nenek moyang langkah ketiga dari klan burung pipit api juga memiliki petunjuk tentang api halus, dia bahkan bukan burung Vermilion, jadi bagaimana dia bisa terbangun? Biarpun dia bisa melahirkan api ethereal, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api ethereal dari burung Vermilion yang sebenarnya. Kesulitan dari kebangkitan keempat tidak dapat digambarkan. Kekuatan mantra api ethereal dapat menyebabkan semua penggarap gemetar ketakutan. Namun, kebangkitan keempat burung Vermilion membutuhkan jumlah api yang tak terbayangkan. Hanya ketika api surgawi telah terkumpul dalam jumlah yang cukup barulah ada peluang untuk bangkit. Teratai api 9 warna di bawah Wang Lin melepaskan api 9 warna tak berujung yang memasuki tubuhnya. Api ini muncul di dalam mata kirinya, menyebabkan pusaran 9 warna berputar lebih cepat. Pada saat yang sama, Vermilion Bird 9 warna yang besar menangis lebih keras. Tangisannya menggemparkan dan menyebabkan seluruh ujian bumi bergetar. Tidak cukup api. Wang Lin mendongak dan api keluar dari tubuhnya. Pusaran 9 warna terbang keluar dari mata kirinya dan membentuk badai api 9 warna di sekelilingnya. Badai api ini sepertinya bisa menghancurkan dunia ini. Kebangkitan keempat Vermilion Bird milik Wang Lin mengandalkan pembakaran obsesinya untuk menyalakan api karma. Dengan demikian, jumlah api yang dibutuhkan pun lebih tinggi. Tepat pada saat ini, cahaya darah merah tua menyala di ujian bumi dan hujan darah tipis mulai turun. Hujan darah turun dari langit, dan setiap tetesnya mengandung api penghancur dari naga api. Kedatangannya membawa sumber api baru bagi Wang Lin. Saat tetesan darah turun, mereka mulai berkumpul di sekitar Wang Lin daripada jatuh ke tanah. Segera, bola darah terbentuk di sekitar Wang Lin. Bola darah mulai terbakar dan segera diserap oleh Vermilion Bird 9 warna. Jumlah api di dalam tubuh Wang Lin meningkat dengan cepat dan Vermilion Bird 9 warna mengeluarkan teriakan yang menggetarkan surga. Api di seluruh uji coba bumi menjadi semakin kuat. Hujan darah terus turun, dan saat tangan Wang Lin membentuk segel, api di sekelilingnya menyala dengan gila-gilaan. Vermilion Bird 9 warna menjerit saat hujan darah menyatu dengannya. Kemudian bulu 9 warna di tubuhnya mulai terbakar. Masih belum cukup, mata Wang Lin bersinar. Dia bisa merasakan bahwa apinya belum mencapai titik di mana Vermilion Bird miliknya bisa mengalami kebangkitan keempat. Mata pria parubaya di gunung kosong itu menampakkan cahaya aneh. Dia melihat ke kejauhan dan tangannya membentuk segel dan tanda api di antara alisnya melayang di hadapannya. Tanda api menjadi halus, seolah-olah tidak ada. Pria parubaya ini menghela nafas dan bergumam, orang ini memiliki aura seseorang yang kukenal, aura muridku Lu Yun. Saat aku pergi saat itu, aku mempersulit anak itu. Mata pria parubaya itu meredup saat dia meraih api di hadapannya dan melemparkannya. Api ethereal mulai berkobar di dalam Earth Trial.
Api ini tidak mengeluarkan panas namun masih bisa membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Saat itu muncul, ia terbang menuju Wang Lin. Dalam sekejap, api ethereal yang mengerikan muncul di sekitar Wang Lin dan dengan cepat memasuki Vermilion Bird 9 warna yang sedang berjuang. Pria parubaya itu adalah Vermilion Bird Luyun, Vermilion Bird generasi keempat. Dia telah membangunkan Vermilion Bird dan memasuki alam api ethereal. Saat api ethereal menyatu dengan Vermilion Bird milik Wang Lin, Vermilion Bird mengeluarkan teriakan yang mulia. Api di sekitar Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Dengan bantuan api ini, Wang Lin, yang sedang duduk di atas teratai api, mengeluarkan suara gemuruh. Api di sekelilingnya melonjak dan badai api 9 warna menyelimuti dirinya dan Vermilion Bird. Saat pusaran berputar, 9 warna akan menyatu menjadi satu. Itu mulai berputar lebih cepat dan lebih keras. Dalam sekejap, badai api 9 warna menjadi kabur dan 9 warna menjadi kabur. Dalam sekejap, warna merah dalam 9 warna itu runtuh dan menghilang. Kedua warna api ini seakan menyatu, membuat badai api ini semakin hebat. Seluruh ujian bumi terbakar di bawah lautan api ini. Pada saat ini, di planet Kaisar Agung, naga itu sedang menatap burung Vermilion tua. Semua darah naga yang menyala-nyala dari benjolan di kepalanya telah diperas hingga kering, hingga tidak ada setetes pun darah yang bisa dikeluarkan. Vermilion bertua menatapnya dan meraung, "Sial, apa yang kamu lihat? Karena semua darah naga yang menyala-nyala telah hilang, berikan aku darah naga biasa. Kamu begitu besar, tidak masalah menumpahkan darah." Naga itu akan mengeluarkan raungan pemberontakan, tapi Vermilion bertua itu selangkah lebih cepat. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak kasat mata menutup mulut naga itu, menyebabkan aumannya terpaksa mundur tanpa tujuan. Meminjam auman yang dipaksakan kembali, Vermilion bertua melambaikan tangannya. Luka sepanjang 1000 kaki muncul di naga itu, dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Kamu sudah menyerahkan semua darah nagamu yang menyala-nyala, tapi jika kamu menyerah sekarang, semuanya akan sia-sia. Jika anak itu tidak bisa bangun, aku tidak akan menepati janjiku. Keluhan di mata naga menjadi lebih kuat, tetapi ketika mendengar kata-kata burung Vermilion yang lama, ia menutup matanya. Ia mulai memeras darahnya sendiri seperti orang gila sambil mengaum di dalam hatinya. Burung Vermilion ini semuanya sesat. Itu adalah Vermilion Bird generasi pertama yang menipu saya untuk membuat saya meninggalkan domain api dan kemudian terus-menerus mengeluarkan darah. Kehidupan macam apa ini? Sekarang Vermilion Bird generasi kedua telah menjanjikanku kebebasan, naga tua ini harus mencobanya. Darah naga dalam jumlah besar memasuki uji coba bumi. Hujan darah turun dari langit, menyebabkan api semakin membesar. Meskipun darah naga ini tidak bisa dibandingkan dengan darah naga yang menyala-nyala, jumlahnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, jumlah api yang dimiliki Wang Lin untuk kebangkitan keempatnya meningkat. Badai api di sekitar Wang Lin meraung. Setelah api merah dan oranye menghilang, api kuning juga menghilang, diikuti oleh api hijau yang menyeramkan. Di Great Emperor Planet, mata Vermilion bertua bersinar. Dia mengatupkan giginya saat tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara alisnya sebelum menunjuk ke dupa tanah. Api ethereal keluar dari jarinya ke arah dupa bumi. Anak kecil, untuk membantumu, orang tua ini telah memberikan segalanya. Apakah kamu bisa bangun untuk keempat kalinya akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Di dalam uji coba bumi, setelah hujan darah, api ethereal burung Vermilion tua menyerbu masuk dan menyatu dengan burung Vermilion milik Wang Lin. Munculnya kekuatan ini menyebabkan api nila, biru, dan ungu menghilang dari badai api di sekitar Wang Lin. Saat ini, 7 warna sudah menyatu. Hanya hitam dan putih yang terus berjuang. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangannya dan berbisik, api di sini sudah mencapai batasnya, dan tidak ada yang tersisa untuk terbakar. Dalam hal ini, saya tidak memerlukan bantuan apapun, aku akan memadukan api hitam dan putih dengan paksa. Mantra Dao, Fius. Wang Lin meraung, dan api hitam putih di sekitarnya bergetar. Sebuah kekuatan aneh keluar dari tubuh Wang Lin. Itu adalah kekuatan yang bisa memadukan apapun. Saat ini, api putih segera menghilang.
Hanya ada api hitam yang tersisa di dalam badai api. Badai api hitam ini masih berputar, namun menjadi semakin ringan, semakin lemah. Sesaat kemudian, Wang Lin berdiri dan mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan api hitam itu runtuh. 9 warna menyatu menjadi satu. Saat 9 warna menyatu menjadi satu, Vermilion Bird milik Wang Lin bergegas keluar. Vermilion Bird dikelilingi oleh api ethereal yang samar, dan ia mengeluarkan teriakan Vermilion Bird yang menggemparkan surga. Kebangkitan keempat Vermilion Bird selesai. Kebangkitan keempat, ubah api jasmaniku menjadi api ethereal. Wang Lin tiba-tiba bangkit. Teratai api 9 warna di bawahnya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berkumpul menuju Vermilion Bird miliknya.